Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, hari ini ketemu kembali pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang teks laporan percobaan. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang teks pidato dan unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah tentang pengertian teks pidato. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Mungkin kita sering melihat banyak sekali orang-orang yang pandai berpidato di depan umum, di televisi dan sebagainya. Dan bahkan ketika ada sebuah demonstrasi, kita lihat ada beberapa orang yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Mereka pidatonya berapi-api. Nama lain dari pidato adalah orasi. Orang yang pandai berorasi disebut juga orator. Mungkin kita dulu kenal dengan proklamator kita, Bung Karno, atau Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau adalah orang yang pandai sekali berpidato. Begitu juga dengan yang lain kita kenal mungkin Bung Tomo dan sebagainya. Pada akhir pelajaran ini diharapkan kalian bisa berpidato, kemudian juga bisa memahami unsur kebahasaan yang ada dalam teks pidato. Yang berikutnya adalah tujuan teks pidato. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Begitupun dengan berpidato. Tujuan dari berpidato yang pertama adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka dan rela atau sukarela. Jadi intinya adalah orang mau mengikuti apa yang ingin disampaikan oleh kita. Jadi kalau kita lihat orang berpidato sangat berapi-api, semangat, maka si pendengar akan terpengaruh dengan si pembicara atau sang orator. Yang kedua adalah memberikan suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Jadi dengan berpidato, maka orang lain akan paham, orang lain akan mengerti apa yang kita sampaikan, informasi apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah memberikan kesan kepada orang lain. Jadi orang yang berpidato itu akan berkesan di hadapan pendengar. Yang berikutnya adalah metode dalam berpidato. Kita sering melihat orang berpidato dan sebagainya. Ini ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode impromptu, yaitu metode berpidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Ini kita lihat pada orang-orang profesional. Mungkin ketika kalian berada di dalam kelas, saat upacara bendera, kita lihat pembina upacara berpidato tanpa menggunakan teks. Artinya tanpa persiapan dan sebagainya. Untuk metode ini dipakai untuk orang-orang profesional, orang-orang yang sudah terbiasa berpidato. Metode yang kedua adalah memoriter, yaitu metode dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dulu. Biasanya metode ini dipakai untuk orang-orang yang pemula, orang-orang yang mau belajar berpidato. Nanti kalian juga akan berpidato. Sebelum berpidato, kalian mencari naskah atau membuat naskah. Kemudian naskah tersebut kalian hafalkan. Ketika sudah dihafalkan, nanti kita akan bisa berpidato. Yang ketiga adalah metode naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Ini sering kita lihat sekali. Seringkali kita lihat saat orang-orang penting, baik itu presiden, pejabat, dan sebagainya, saat melakukan laporan dan sebagainya, mereka menggunakan teks. Tujuannya menggunakan teks adalah agar apa yang disampaikan tidak melenceng, tidak jauh dari apa yang diinginkan. Yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Artinya
orang yang berpidato dengan menggunakan teknik ini, dia tidak menghafal. Dia juga tidak menggunakan teks secara langsung, tetapi hanya bagian-bagian penting saja yang ditulis. Ada beberapa hal. Umpamanya ada 5 hal yang ingin disampaikan kepada pendengar. Maka dia membuat 5 aspek yang ingin disampaikan. Itulah yang disebut dengan metode ekstemporan. Yang berikutnya adalah struktur teks berpidato. Sama seperti surat dan sebagainya, pidato memiliki 5 hal. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah ucapan penghormatan. Yang ketiga ucapan syukur. Yang keempat isi pidato. Dan yang kelima adalah salam penutup. Untuk salam pembuka, pasti kalian sudah paham. Sebelum orang memulai bicara, orang sebelum berpidato, biasanya mengucapkan salam. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga orang menggunakan kata selamat pagi atau juga menggunakan salam sejahtera. Yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan disampaikan adalah untuk menghormati orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang mendengarkan. Biasanya untuk ucapan penghormatan dimulai dari orang yang jabatannya lebih tinggi. Seperti di sekolah, maka yang pertama dihormati adalah kepala sekolah, kemudian para wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, dan teman-teman sekalian. Itulah ucapan penghormatan. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah ucapan yang disampaikan untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah, juga biasanya untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat adalah isi pidato. Ini adalah inti atau bagian penting dari sebuah pidato. Paparannya sangat luas. Apa yang kita sampaikan, maka itulah menjadi isi sebuah pidato. Yang kelima adalah salam penutup. Biasanya salam penutup diisi dengan simpulan, kemudian harapan, dan terakhir ditutup dengan salam. Itulah struktur dalam teks berpidato. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian sudah mulai paham tentang berpidato. Kita lanjutkan dengan unsur kebahasaan dalam teks pidato. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita akan bicarakan. Ada 7 sebenarnya, tetapi di sini Bapak sampaikan hanya 5. Karena yang 2 kalian sudah tahu, yaitu tentang sinonim dan antonim. Ini ada 7 ada 5 yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Yang kedua adalah penggunaan kata tugas. Yang ketiga adalah penggunaan kosakata emotif. Yang keempat adalah penggunaan kosakata bidang ilmu atau kata teknis. Dan yang kelima adalah penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Kita mulai yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang biasanya diawali dengan menggunakan kata kerja, yaitu kata-kata yang berawalan me atau berawalan ber. Nanti kita akan mengenal ada dua kalimat aktif. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif, dan yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Jadi kalimat yang mempunyai objek disebut kalimat transitif atau juga kalimat berobjek. Contoh, Aini membaca buku di perpustakaan. Kalian pasti tahu apa subjeknya. Subjeknya adalah Aini. Kemudian predikatnya yang mana? Predikatnya adalah membaca. Sedangkan buku adalah objek. Dan di perpustakaan adalah keterangan tempat. Untuk mencari kalimat berobjek, menentukan kalimat berobjek ini sangat gampang, simple, dan sederhana. Subjek, kalimat berobjek ini bisa kita jadikan kalimat pasif. Caranya adalah dengan mengubah subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Contoh, Aini membaca buku di perpustakaan. Objeknya adalah buku. Maka objek kita tarik menjadi subjek. Buku dibaca Aini di perpustakaan.
Untuk keterangan tempat bisa diletakkan di belakang atau di akhir kalimat, bisa juga di awal kalimat atau di tengah kalimat. Itu tidak mempengaruhi maknanya. Kita buat contoh yang lain. Di perpustakaan, Aini membaca buku. Atau di perpustakaan, atau Aini di perpustakaan membaca buku. Contoh yang kedua adalah Sulaiman menggembala kambing. Subjeknya adalah Sulaiman, predikatnya adalah menggembala, dan objeknya adalah kambing. Kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat pasif, menjadi kambing digembala oleh Sulaiman. Kalau kita berbicara tentang kalimat transitif, ini adalah kalimat aktif dan pasif. Ciri kalimat aktif adalah menggunakan awalan me, sedangkan kalimat pasif menggunakan awalan di. Mudah-mudahan kalian paham semua tentang kalimat aktif transitif. Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif atau kalimat tak berobjek. Kalimat ini tidak memiliki objek karena hanya terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Dan kalimat ini tentu saja tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat yang tidak memiliki objek, kalimat itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kita akan lihat. Indah bermain basket. Indah adalah subjek, bermain predikat, basket adalah keterangan. Tidak bisa kalimat ini diubah menjadi basket dimain Indah. Karena dia tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif, maka disebut kalimat intransitif atau kalimat tak berobjek. Contoh kedua, Anto berenang di sungai. Kalimat tersebut tidak bisa di sungai direndang Anto. Kita jadikan kalimat pasif seperti itu. Karena kalimat ini tidak mempunyai objek. Subjeknya Anto, predikatnya berenang, dan di sungai adalah sebagai keterangan tempat. Mudah-mudahan kalian paham semua tentang kalimat aktif, transitif, dan kalimat aktif intransitif. Unsur kebahasan yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas di sini hanya Bapak ambil dua contoh. Yang pertama adalah kata depan atau preposisi. Yang kedua adalah kata sambung atau konjungsi. Preposisi mungkin kalian sudah paham semua. Ini banyak sekali. Di situ ada contohnya di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Kalau kita buat kalimat nanti, ini mudah sekali. Contoh, saat pandemi COVID-19 atau COVID-19, siswa tidak belajar di sekolah, tetapi belajar di rumah. Di situ ada kata di. Di adalah sebagai kata depan. Kata depan selalu berada di depan sebuah kata yang menunjukkan tempat. Begitupun juga dengan ke. Ke biasanya berada di depan sebuah kata yang menunjukkan tempat. Biasanya adalah tempat yang dituju. Contoh, Lebaran kemarin dia tidak pulang ke kampung halamannya. Ke di situ adalah menunjukkan tempat yang akan dituju. Tadi di sana ada kata kampung halaman. Itu nama yang akan dituju. Yang ketiga adalah contohnya dari. Kita buat contoh. Saya berasal dari Jawa Timur. Nah, dari di belakang kata dari adalah kata Jawa Timur menunjukkan tempat asal. Kemudian yang berikutnya adalah pada. Kita bisa buat kalimat seperti ini. Pada tahun pelajaran 2020 dan 2021, siswa belajar di rumah. Tadi ada kata pada, biasanya di belakang kata pada itu menunjukkan sebuah tempat atau menunjukkan tahun di situ. Yang berikutnya adalah kita menggunakan kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi biasanya dipakai untuk kalimat majemuk. Di situ Bapak beri contoh seperti kata karena, jika, untuk, namun, tetapi, sedangkan. Contoh kalimatnya seperti apa? Kita buat contoh dari kata karena.
Kata karena boleh kita pakai di awal kalimat atau di tengah kalimat. Contoh, karena virus corona, maka siswa tidak belajar di sekolah, tetapi di rumah. Di sana tadi ada kata karena, ada kata tetapi. Seperti contoh lain juga kita buat contoh kata sedangkan. Pada tahun kemarin, anak-anak belajar di sekolah. Sedangkan pada tahun ini, anak-anak belajar di rumah. Sehubungan dengan pandemi COVID-19. Dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah penggunaan kosakata emotif. Kalau bicara masalah emotif, ada hubungannya dengan perasaan. Atau juga di sana disebut kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Seperti kata suka, cinta, gembira, sedih, senang, menyayangi, bangga, dan lain-lain. Kita bisa buat kalimat seperti ini. Saya senang sekali belajar di rumah daripada belajar di sekolah. Atau kita buat kalimat yang lain. Orang tuaku bangga aku belajar dengan baik di rumah. Walaupun tanpa diawasi oleh mereka. Dan lain sebagainya. Yang berikutnya, penggunaan kosakata bidang ilmu atau kata teknis. Dalam bahasa Indonesia atau khususnya dalam teks pidato, orang dalam berpidato sekali menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan ilmu lain, ilmu tertentu. Sebagai contoh, ada kata-kata habitat, ekosistem, populasi, dan genus. Itu adalah kata-kata yang dipakai untuk istilah biologi. Kita bisa buat kalimatnya nanti. Kemudian kata arus listrik, biofisika, elektron, frekuensi, itu adalah istilah fisika. Kemudian kubus, bilangan, domain, garis bilangan adalah istilah dalam pelajaran matematika. Angin darat, angin laut, abrasi, cuaca, iklim untuk mata pelajaran geografi. Hakim, jaksa, terdakwa, eksepsi, pledoi, istilah-istilah yang dipakai dalam bidang hukum. Puisi, cerpen, novel, tokoh, alur, tema, amanat adalah kata-kata yang berhubungan dengan sastra. Nanti kita akan ketemu dengan kata-kata yang lain dan kita bisa membuat kalimatnya dengan baik. Sebagai contoh, kalimat seperti ini. Badak bercula 1, habitatnya ada di Provinsi Banten. Kemudian contoh yang lain, kita bisa buat kalimat seperti ini. Jaksa Agung sangat kecewa sekali setelah menyaksikan kebakaran yang terjadi pada gedung Kejaksaan Agung. Dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir adalah penggunaan kata benda. Kata benda adalah kata-kata yang menyatakan suatu benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Jadi kata benda adalah kata-kata yang menyatakan suatu benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda dibagi dua. Yang pertama adalah kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata benda yang memang menyatakan sebuah benda. Di situ ada sebuah contoh, ada beberapa contoh seperti meja. Meja adalah sebuah benda. Begitu juga dengan kursi, mobil, sepeda. Tetapi ada beberapa kata disebut kata benda padahal bukan seperti benda. Karena dia disebut dibendakan, kata yang dibentuk. Seluruh kata-kata yang berawalan ke atau berimbuhan ke-an atau kata-kata yang berawalan pe atau berimbuhan pe-an, kata apapun ketika bertemu dengan awalan ke, awalan pe, imbuhan ke-an atau imbuhan pe-an, maka kata-kata tersebut berubah menjadi kata benda. Seperti kata ilmu. Ilmu bisa juga kita tambah dengan ke-an, maka jadi keilmuan. Di situ kata bahagia ditambah dengan ke-an, maka kebahagiaan. Padahal bahagia adalah kata sifat. Sama dengan kata sedih. Sedih itu adalah kata sifat. Maka dari ditambah ke-an, kesedihan, maka berubah menjadi kata benda.
Begitupun dengan kata harap, ditambah an, maka menjadi harapan. Atau contoh lain, seperti kata tua. Tua adalah kata sifat. Tetapi bagaimana kalau kata tersebut kita tambah dengan awalan ke? Maka kata itu menjadi ketua. Ketua adalah kata benda. Kita bisa buat contoh. Anton adalah ketua kelas 99. Demikian tentang penggunaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini bisa kalian pahami. Dan setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian nanti bisa membuat kalimat-kalimat yang ada hubungannya dengan kata-kata yang sudah kita bicarakan tadi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, walaupun pertemuan jarak jauh, akan bermanfaat buat kita dan akan menjadi ilmu buat kalian. Dan mudah-mudahan kalian sehat terus, semangat terus. Kelak kalian akan menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, salih dan salihah. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.